Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tayyib. Hayya nabda darsana fi hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Baiklah anak-anak, seperti yang Ustadz sampaikan pada minggu pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita di kelas 7 dalam setahun ini kita akan belajar bersama tentang aplikasi CorelDRAW. Pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama ini, Ustadz akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam aplikasi CorelDRAW. Mulai dari title bar, menu bar, property bar, kemudian sampai dengan toolbox, serta fungsi-fungsinya. Ini adalah langkah awal kalian belajar dari CorelDRAW. Maka Ustadz harapkan kalian benar-benar fokus dan dipraktekkan dengan menggunakan CorelDRAW yang telah kalian install. Karena akan berpengaruh pada goal kalian, yaitu membuat pertama semester awal membuat logo branding kalian, kemudian nanti semester 2 kita akan membuat media promosi menggunakan CorelDRAW. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Baiklah, kita masuk dalam pembelajaran CorelDRAW yang pertama. Ustadz akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari CorelDRAW, mulai dari menu bar, title bar, menu bar, kemudian property bar, kemudian sampai dengan toolbox, serta fungsi-fungsinya. Jika kalian sudah membuka atau menyalakan aplikasi CorelDRAW, maka akan muncul awalnya adalah Get Started. Yang pertama New Document, kemudian New From Template, kemudian Open Recent. New Document ini adalah yang kita gunakan untuk memulai membuat dokumen baru atau lembar kerja baru. Oke, selanjutnya ada Open Recent. Open Recent ini adalah file-file desain yang telah kita buat. Jika kita ingin buka lagi, silakan langsung dibuka di Open Recent. Ya, ini seperti ini, lomba SD New, kemudian Twibbon SMP, kemudian lomba SD, flyer lomba juga, dan lain sebagainya. Jadi Open Recent itu adalah desain-desain yang setelah kita buat sebelumnya, kita ingin buka lagi, bisa langsung dibuka di Open Recent. Kita klik New Document, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Create a new document. Yang pertama nama, name. Ini kita isi nama file yang akan kita buat. Jadi contohnya bagian-bagian, Ustadz tulis bagian CorelDRAW, bagian CorelDRAW. Nah, kemudian ada size, ukuran. Ini bisa custom, bisa ada A4, A5, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Ini ukuran apa, Ustadz? Ukuran lembar kerja kalian. Jadi jika lembar kerja kalian ingin A5, klik A5, nanti maka akan muncul ukuran kertas A5. Bisa kalian custom sendiri. Kemudian ini milimeter, ini bisa diganti. Ini satuan panjang, ada inci, kemudian ada poin, ada pixel, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Biasanya kita gunakan sentimeter. Nah, kemudian ukuran kertas lembar kerja kalian bisa kalian custom, terserah kalian. Bisa ukuran A3+, itu lebarnya 32, kemudian tingginya 48. Nah, kemudian ini ada landscape atau portrait. Itu bentuk dari lembar kerja kalian. Jika kalian membuat untuk konsumsi digital atau buat flyer untuk di-upload, kemudian foto profil dan sebagainya, atau brosur untuk di-share di grup dan sebagainya, gunakanlah RGB. Kemudian resolusi standarnya adalah 300 dpi atau dot per inci, jadi 300 dpi biar kualitasnya bagus. Oke, setelah kita isi semuanya, kemudian diklik OK. Ini adalah tampilan awal CorelDRAW. Jadi ini ada kotak lembar kerja kalian. Ini adalah lembar kerja kalian. Ustadz, kalau seandainya saya membuat sesuatu kemudian di luar garis, di luar kotak ini boleh? Nggak apa-apa. Jadi contohnya ini Ustadz buat kotak
buat kotak sama lingkaran. Lingkarannya ini di dalam lembar kerja kalian, kemudian yang kotak ini adalah di luar lembar kerja kalian. Nah, ini tidak masalah. Akan tetapi jika kalian ingin mencetak atau di print hasil karya kalian, maka yang tercetak ini adalah yang di dalam kotak lembar kerja kalian. Itu. Jadi ingat, jika kalian hanya mendesain, tidak apa-apa di luar kotak, tapi kalau ingin di print, maka harus semua di dalam kotak lembar kerja kalian. Karena jika di luar, lingkaran ini akan tercetak, kotak ini tidak tercetak. Oke, Ustadz akan mulai menjelaskan bagian-bagian CorelDRAW yang mulai dari atas. Di atas ini ada tulisan CorelDRAW 2017 64-bit Evolution version. Kemudian bagian CorelDRAW. Ini adalah title bar. Jadi ini adalah title bar yang berisikan nama aplikasi, kemudian nama file. Selanjutnya di bawah title bar ini adalah menu bar. Jadi menu bar itu terdiri dari file, kemudian edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tools, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah menu bar, di bawah menu bar ini ada toolbar. Toolbar itu isinya adalah apa yang ada di dalam menu bar. Jadi semacam shortcut seperti ini, ada new itu ada di dalam file, kemudian ada open juga ada di dalam file, save as itu juga ada di dalam file, kemudian ada print itu ada di dalam file juga, dan lain sebagainya. Jadi toolbar ini sebagian shortcut dari menu bar. Selanjutnya di bawah toolbar itu ada property bar. Property bar itu gunanya untuk apa? Yaitu ukuran lembar kerja, kemudian ada posisi lembar kerja, kemudian satuan panjang lembar kerja. Jadi kita klik lembar kerja. Nah, ini adalah property bar. Mulai dari ukuran lembar kerja, kemudian ada satuan lembar kerja, dan lain sebagainya. Contoh property bar, kita membuat kotak. Kemudian kita ganti ukuran, mungkin kita mau membuat 20 cm kali 20 cm. Enter. Nah, ini jadi kotak. Jadi property bar itu gunanya selain ukuran lembar kerja kita bisa menentukan ukuran objek atau objek yang kita buat. Tuh. Oke, setelah property bar kita masuk ke dalam toolbox. Toolbox itu ada di sebelah kiri kalian. Nah, ini sangat penting karena membuat apapun kita harus menggunakan toolbox. Mulai dari pick tool sampai dengan interactive fill tool. Oke, Ustadz akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari pick tool sampai interactive tool. Yang pertama, pick tool digunakan untuk memindahkan objek. Jadi objek kotak ini di luar lembar kerja, kemudian kita pindahkan ke dalam lembar kerja. Jadi gunanya pick tool ini untuk memindahkan. Selain itu juga untuk men-select objek. Yang ini ada 3 objek, yaitu kotak merah, kemudian ada lingkaran biru, kemudian ada kotak biru. Nah, ini kita klik menggunakan pick tool. Oke, jadi selain untuk memindahkan objek, bisa untuk mengklik objek tersebut. Kemudian setelah pick tool, di bawahnya ada shape tool. Shape tool ini gunanya untuk merubah bentuk atau mengedit bentuk. Kemudian bisa juga merubah bentuk garis. Nah, ini Ustadz memiliki garis bentuk, sebuah bentuk. Kemudian kalian ingin menghapus salah satu titik, kalian tinggal klik pada titik tersebut 2 kali. Nah, itu gunanya shape tool. Kemudian selanjutnya ada menu zoom tool. Gunanya untuk membesarkan atau mengecilkan lembar kerja kita atau objek kita. Contohnya ini, Ustadz ingin memfokuskan pada segitiga, kemudian di zoom in atau zoom out, bisa diperbesar dan diperkecil. Selanjutnya, ini adalah polyline tool. Fungsinya untuk membuat garis, banyak. Ada mulai dari freehand tool, kemudian 2 point line, bezier, kemudian pen, kemudian
polyline dan sebagainya. Ustadz akan menjelaskan yang sering Ustadz gunakan dalam membuat brosur ataupun logo, yaitu menggunakan polyline tool. Jadi di polyline tool ini kita membuat sesuatu atau membuat logo dengan cara membuat titik-titik. Jadi ini diklik sekali, kemudian ditarik, dilepas, kemudian ditarik, diklik lagi, kemudian ditarik, diklik lagi, diklik lagi, diklik lagi, sampai titik terakhir bertemu dengan titik yang awal. Kita akan sering menggunakan polyline tool dalam membuat brosur, membuat logo, membuat flyer, poster. Kemudian setelah polyline tool, kita belajar tool selanjutnya, yaitu artistic media tool. Ini sama membuat garis, tapi garisnya itu bisa sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Jadi ada pilihan bentuknya. Kemudian selanjutnya ada rectangle tool. Ini gunanya untuk membuat kotak. Jadi kalian membuat kotak, tinggal ditarik, diklik, kemudian ditahan, ditarik. Bisa persegi panjang ataupun kotak persegi dengan ukuran proporsional. Klik rectangle tool, kemudian klik Ctrl, kemudian ditarik. Nah, ini sama, 7,644 kali 7,644. Tool selanjutnya adalah ellipse tool. Ellipse tool ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat lingkaran, membuat bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Sama seperti rectangle tool. Jika kalian ingin membentuk lingkaran yang proporsional, kalian klik CTRL, kemudian tarik. Nah, ini lingkaran yang proporsional. Selanjutnya, ada polygon tool. Gunanya untuk membentuk segi, mulai dari segi 5, segi 6, 7, 8, itu bisa kalian rubah. Ada di tool property bar, itu di atas, ini ada 5. Kemudian kalau kalian klik 7, enter, maka bentuknya akan berubah menjadi segi 7. Begitupun juga 9, maka akan berubah menjadi segi 9. Selanjutnya, ini ada text tool. Text tool itu gunanya untuk membuat teks. Jadi kalian ingin membuat judul, membuat tulisan, itu menggunakan text tool. Caranya yang mudah, yaitu kalian klik sekali di lembar kerja kalian, kemudian ketik. Oke, Ustadz contohkan. Untuk memilih font atau ukuran font, itu bisa di property bar. Jadi, kalian kembali ke pick tool dulu, jangan lupa. Setelah kalian membuat sesuatu, kemudian ingin mengganti font atau ukurannya, kalian kembali ke pick tool, kemudian di property bar maka akan muncul jenis-jenis font. Silahkan pilih sesuka kalian. Untuk ukuran size fontnya ada di sebelah kanan jenis font, itu bisa, atau bisa kalian drag tarik dari ujung tulisan. Selanjutnya, setelah text tool yang sering Ustadz gunakan untuk membuat brosur atau poster, yaitu drop shadow. Jadi drop shadow ini membuat bayangan pada objek. Contohnya lingkaran ini, Ustadz akan memberikan bayangan. Nah, bayangan ini, arah bayangan bisa kita tentukan secara manual atau bisa kita pilih di property bar. Itu ada pilihan, bisa di sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Itu adalah drop shadow. Kemudian yang kedua adalah kontur. Kontur ini gunanya untuk membuat lapisan pada suatu objek. Jangan lupa kita pick tool dulu, kemudian klik konturnya, kemudian tarik ke atas pada objek. Nah, ini adalah kontur. Warna bisa kita ubah, ukuran bisa kita ubah, lapisan, jumlah lapisannya pun kita bisa tentukan. Ini contoh satu lapisan. Kalau kita dua lapisan seperti ini. Warnanya di mana? Ini adalah warna. Bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Bisa merah, kemudian hijau dan sebagainya. Ini ada pilihan warna. Itu terdapat pada property bar. Oke, selanjutnya color eyedropper tool. Ini gunanya untuk mengambil atau menjiplak sebuah warna. Jadi kita inginkan warna hijau ini, kita klik pada warna tersebut, kemudian kita warnai pada objek yang kita inginkan. Selanjutnya yang terakhir adalah interactive fill tool. Ini gunanya untuk menggradasi warna pada satu objek. Jadi contohnya pada objek lingkaran ini kita gradasi warnanya. Jadi kita klik
interactive fill tool, kemudian kita tarik di lingkarannya dari bawah ke atas, maka warna dari kuning menjadi putih. Warnanya bisa dirubah. Di bawah sini ada pilihan warnanya, kita rubah bisa menjadi dari kuning menjadi merah. Alhamdulillah, pelajaran CorelDRAW pada pertemuan pertama ini telah usai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Ustadz harapkan kerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Jangan lupa terus berkarya, terus berinovasi, dan jadilah anak-anak yang kreatif. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.